Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahma. Saya dari kelas 4B PGSD nomor MPN 20.02.09.0081. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda jejak dan peta pita. Tanda jejak itu apa? Tanda jejak itu adalah merupakan tanda yang dapat menandai dan menunjukkan suatu tempat, daerah, ataupun keadaan alam. Fungsi tanda jejak adalah sebagai alat yang menunjukkan bagi pramuka pada kegiatan di alam bebas, sehingga dapat mengetahui kondisi alam yang sebenarnya. Dalam pendidikan, gerakan pramuka, tanda jejak digunakan sebagai alat pendidikan yang menarik dan menantang. Sebagai alat pendidikan, tanda jejak merupakan salah satu materi yang dibungkus dalam bentuk permainan atau weight game. Weight game merupakan permainan penjelajahan di alam terbuka dalam bentuk pencarian jejak orienteering dengan menggunakan tanda-tanda jejak. Memuat peta mencatat berbagai situasi. Tujuan itu menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, teliti dalam bertindak, jujur dalam memberi informasi, kerjasama, kewaspadaan, dan dapat bermanfaat kondisi alam dalam kehidupan. Ini contoh gambar tanda jejak itu. Itu ada tanda jejak menuju arah, tanda jejak informasi situasi keadaan, itu tanda jejak menuju arah juga. Berdasarkan media yang digunakan, tanda jejak terbagi menjadi 4 macam, yaitu tanda jejak di atas tanah, tanda jejak ranting, tanda jejak rumput, dan tanda jejak batu. Pertama itu tanda jejak di atas tanah. Tanda jejak di atas tanah digunakan dengan menggores atau menggambarkan pada bidang tanah yang dapat dengan goresan yang agak dalam supaya tidak mudah hilang terputus. Jika membuat tanda jejak di atas haruslah pada tanda yang lapang atau mudah terlihat. 2. Tanda jejak batu. Menggunakan batu sebagai tanda jejak adalah yang cukup banyak digunakan oleh petualangan karena jika digunakan dengan benar, tanda batu tidak akan mudah hilang. Kalian bisa menumpuk batu dengan bentukan yang tak lazim supaya mudah terlihat. Tempatkanlah batu pada tempat yang tak lazim pada batu tersebut berada sehingga mudah terlihat. Ketiga itu tanda jejak ranting. Tanda jejak ranting pada pohon bisa direkayasa sedemikian rupa untuk menunjukkan arah ataupun kondisi daerah. Tanda jejak menggunakan ranting ini umumnya dibuat dengan mematahkan ranting dan membuatnya menjadi bentuk sedemikian rupa. Keempat, tanda jejak rumput. Jika kita menjelajahi padang rumput di mana tidak ada pohon ataupun batu, maka rumput itu bisa kita gunakan sebagai tanda jejak. Caranya itu adalah mengikat beberapa rumput menjadi satu bagian dan kita buat menurut fungsi keadaannya. Kita masuk ke peta pita. Peta pita itu apa? Peta pita adalah gambaran keadaan daerah atau wilayah yang dilewati dalam suatu perjalanan atau jelajahan, yang digambarkan pada gulungan kertas berbentuk pita. Peta pita dan peta perjalanan merupakan materi latihan kepramukaan yang sangat penting untuk mengembangkan rasa cinta alam dan penguasaan lingkungan, menerapkan pengetahuan tentang peta atau skala, jarak, tanda-tanda alam, arah, dan sudut kompas, dan sebagai berikut. Sebagai keterampilan,
Bekerja secara kelompok dengan teliti, kompak, dan kebersamaan disebut peta pita karena di atas yang akan digambar atau digarap digulung seperti pita mesin ketik. Kegunaan peta pita. Kegunaan peta pita sangat erat hubungannya dengan tujuan dibuatnya peta pita itu sendiri. Tujuan membuat peta pita antara lain itu ada satu, sebagai pedoman atau menunjuk perjalanan apabila kita menuju ke suatu tempat melintas daerah yang belum dikenal, ada kemungkinan akan tersesat. Kalau hal ini terjadi, maka dengan bantuan peta pita yang dibuat dengan mudah kembali menuju posisi semula. Dalam hal ini, peta pita digunakan terbalik atau berlawanan arah dengan proses pembuatannya. Kedua itu sebagai dokumentasi perjalanan. Apabila suatu saat akan mengulangi kembali perjalanan melalui daerah yang sama dengan bantuan peta pita, hal ini dengan mudah dilakukan. Ketiga itu sebagai pedoman membuat peta wilayah. Dengan berpedoman peta pita dengan mudah dapat membuat peta daerah atau wilayah tertentu, tinggal menyesuaikan dengan skala yang diperlukan. Perlengkapan membuat peta pita. Kertas berupa gulungan, pensil penggaris panjang atau segitiga, garis karet penghapus, busur derajat, kompas dan jam tangan. Tali atau sebagai pengukur jarak, biasanya untuk jarak dekat, untuk jarak jauh biasanya menggunakan langkah. Alas dari triplek atau alat khusus pembuatan peta pita. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat peta pita, bentuk skala, hal ini erat kaitannya dengan jarak yang akan ditempuh secara melakukan perjalanan dengan kertas yang ada. Pembuatan keterangan. Keterangan yang dimaksud adalah apa yang dilihat selama melakukan perjalanan, baik yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda berupa bangunan penting atau suatu daerah yang mencolok dan merupakan suatu yang mudah dilihat dan diperhatikan. Keterangan dituliskan dalam bentuk gambar, peta, dan tulisan. Penulisan arah utara, jarak, dan waktu. Arah utara digambarkan sesuai dengan arah utara kompas. Jarak dituliskan berdasarkan ukuran yang sama, yang ada dengan skala yang sudah ditentukan. Untuk waktu bisa dilihat dengan jam sesuai saat berangkat dan tiba di setiap belokan. Cara membuat peta pita itu pertama kali dibuat di halaman kertas. Yang pertama itu anak panah menuju arah utara, kedua itu jalan yang akan dilalui atau memanjang dari bawah ke atas. Berdiri di jalan yang akan dilalui, meja jalan menghadap ke arah jalan di hadapan kita. Mulai berjalan memperhatikan bentuk-bentuk bangunan atau benda-benda penting. Bila sampai pada belokan, buat garis pembatas pada peta sebagai tanda bahwa perjalanan telah berganti arah. Tuliskan jarak yang telah ditempuh pada kelompok jarak, melalui dari berangkat sampai belokan pertama, lanjut perjalanan mulai belokan ke belokan selanjutnya dengan cara seperti di atas. Setelah sampai peta pita dipotong-potong pada bagian kolom, sehingga kita mendapat peta perjalanan. Ini contoh peta pita dan simbol gambar peta pita. Terima kasih.
Sampai sini penjelasan saya tentang tanda jejak pita dan peta pita. Kalau salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.